Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlil tuqa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hingga saat ini masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat tanpa batas, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan yang pada saat ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Ini adalah karunia besar yang tidak akan mampu kita balas dengan apapun. Jika pokok-pokok pohon di muka bumi ini dijadikan sebagai pena dan air di lautan dijadikan sebagai tintanya, maka tidaklah akan cukup untuk menghitung atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat ke-34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la yusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surah Al-Ibrahim ayat ke-30. Namun para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita lalai dan lupa untuk bersyukur, padahal Allah tetap memberi meski kita sering lalai dalam ketaatan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan rasa syukur ini bukan hanya di lisan saja, tetapi dibuktikan dengan ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari sepakat nanti kita semua mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini yang penuh berkah, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan tema makna salat di balik peristiwa Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Takwa bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan ketaatan dalam ibadah, terutama dalam menjaga salat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan rohani yang penuh dengan pelajaran keimanan bagi umat Islam sepanjang zaman.
Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Dalam peristiwa itu, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat. Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat dalam kehidupan Rasulullah. Beliau menghadapi penolakan, cemoohan, dan tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Bahkan beliau baru saja kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Dalam kondisi yang penuh kesedihan, inilah Allah mengangkat derajat Rasulullah dan menghibur beliau melalui Isra Mi'raj. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat hadir bukan sebagai solusi di tengah kesulitan hidup. Ketika seseorang berada dalam keadaan sempit, tertekan, dan penuh masalah, maka sholat adalah tempat kembali dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah lain yang perintahnya disampaikan dengan cara seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat istimewa di dalam Islam. Pada awalnya Allah mewajibkan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian atas kasih sayang Allah dan atas permohonan Rasulullah, kewajiban itu diringankan menjadi 5 waktu. Namun atas kasih sayang Allah yang sangat luar biasa kepada kita tetap mengerjakannya dan tetap mendapat pahala seperti kita mengerjakan sholat 50 waktu. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban yang ringan dalam pelaksanaannya, tetapi memiliki pahala yang besar di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat bukan hanya kewajiban saja, tetapi juga tiang agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat adalah penopang utama tegaknya agama Islam. Jika sholat ditegakkan, maka agama akan ditegak. Namun jika sebaliknya sholat ditinggalkan, maka agama pun akan runtuh dalam diri seseorang. Kemudian telah disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika sholat seseorang baik, maka insya Allah amal yang lain pun akan baik. Namun jika sholatnya rusak atau ditinggalkan, maka rusak pula amalan-amalan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang dikerjakan dengan benar akan membentuk akhlak yang baik dan menjauhkan pelakunya dari kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Ketika ia berdiri menghadap kiblat, sejatinya kita sedang menghadap Allah, mengadu dan memohon pertolongannya. Karena itu, sholat tidak seharusnya dikerjakan dengan tergesa-gesa dan penuh kelalaian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholat seseorang baik, maka amalan lainnya akan baik juga. Namun jika sholatnya rusak, maka rusak pula juga amalan lainnya. Hadirin rahimahumullah, sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin yang belum menempatkan sholat sebagai prioritas utama. Ada yang menunda sholat karena pekerjaannya, ada yang meninggalkan sholat karena kelelahan, bahkan ada yang menganggap sholat sebagai beban. Padahal sholat adalah kebutuhan rohani yang menentukan keselamatan hidup kita. Hadirin rahimahullah, oleh karena itu pada peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita menjadikan momentum bagi kita untuk memperbarui komitmen dalam menjaga sholat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat karena menyia-nyiakan sholat.
ketika kita hidup di dunia. Marilah kita membiasakan sholat tepat waktu, menjaga sholat berjamaah, dan mendidik keluarga kita agar mencintai sholat sejak dini. Dengan sholat yang baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih terarah, hati menjadi tenang, dan iman semakin kuat. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu wa sallimu ala Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarukum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa sunnatina wa arinal batila batila wa sunnatina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.